Betul, Oh. Anthony kalah, Jonathan Christie kalah, orang Papua semifinal. Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita ngebahasin soal badminton. Oke, Koningland Indonesia beberapa waktu lalu menang. Jadi sekarang saya kedatangan tamu dari Hilkia Fans Club. Salah ya? Hilkia Badminton Club. Oh, Hilkia. Oke, mungkin bisa langsung perkenalkan diri aja. Silakan, Bu. Perkenalkan, saya Hilkia dari Timika. BC Club Timika. Oke, perkenalkan nama saya Sulfadli Amin, biasa dipanggil Fadli. Fadlin. Iya, Oke. dari HBC. Oke, BC, oke. Nama saya John, biasa dipanggil Koko. Oke, hari ini sebenarnya kita ngobrol-ngobrol biasa-biasa aja, karena memang menurut saya juga ngobrolin soal badminton ya. Kebanyakan anak yang ada di sini tuh kalau misalnya lebih terkenalnya tuh baju-baju bola, tapi badminton tuh sepertinya kayak kita tahu itu ada, cuman kayaknya underground. Iya kan? Lapangan ada di mana? Yang ada di Hasanuddin, yang ada di ujung-ujung semuanya ini. Nah sekarang mungkin waktu kali yang dekat sekarang ini sepertinya badminton udah mulai kelihatan lagi ya kan, sudah mulai banyak. Jadi orang-orang yang jualan raket, ya Justy ya, jualan raket, Justy, Diana, semuanya kayak udah mulai laku raket-raketnya. Shuttlecocknya juga udah mulai laku-laku lagi. Plus Indonesia baru aja menang All England selama nggak tahu berapa tahun. Selama 30 tahun terakhir. 30 tahun terakhir. Medali emas. Akhirnya ya. Nah, oke. Nah, 30 tahun terakhir, Mas. Habis itu ada dua ya berarti toh. Yang sekarang ya. Yang sekarang ada single dengan double. Iya. Nah, oke, saya pengen tahu nih dari kau dulu lah. Kenapa suka badminton? Kenapa nggak basket? Kenapa yang lain? Dari sisi yang sekarang ya, kita kan ngomongnya soal badminton. Awalnya gimana sih suka main badminton gimana? Kalau dulu kebetulan ayah suka main badminton, nah terus suka ikut-ikut dia pergi latihan gitu. Oke. Terus dibikinin raket dari triplex. Hah? Dari triplex zaman dulu. Radikal juga nih bapaknya. Bikin pakai triplek. Iya, tapi itu bukan bapak yang bikin, suruh ada tukang kayu. Dia bikin dari triplex. Oke. Waktu SD dulu. SD. Iya. Terus dari situ berlanjut, mulai ikut-ikut jadi suka sama badminton. Suka sama, Iya. oke. Cinta sama badminton. Betul. Oke. Ikut kejuaraan kecil-kecil kayak Porseni SD, SMP, juara waktu itu. Ya, terus sampai masuk ke klub di Jawa juga itu mulai SMA kelas 1. Oke. Iya, habis itu di Jawa ikut-ikut pertandingan. Ya, Sampai ke Jawa juga. sampai ke Jawa Udah ikut jadi pertandingan. mas juga nih ternyata. Betul. Orang Makassar toh? Makassar, Makassar, ya? asli. Toraja tepatnya. Iya, tapi besar di Makassar. Toraja ini. Toraja. Oke. Dia udah sampai ke Jawa main. Bro kok, Fadli? Iya. Kalau saya sih ya awal mula saya kenal bulu tangkis pertama kan di kompleks main-main gitu. Lucunya itu kan dulu kita sering ambil kok itu ya di lapangan bulu tangkis gitu. Bolanya Bolanya yang bekas-bekas. Ya sudah main di kompleks dan ternyata saya yang paling jago di kompleks gitu. Oh, pica bunga juga. Atau dia lah. Iya. Lama-lama kemudian saya ketemu sama dia, ternyata jago bulu tangkis. Ya, dia ajak ikut main sama-sama ke lapangan, ikut latihan ya. Dulu kita ada pelatih dikirimkan dari mana? Dari Yang waktu di Kurnia kan? dari Bandung. Iya, dari Bandung datang. Ya, saya bertiga latihan di situ sama-sama. Betul. Sudah berapa banyak sekarang? Berarti kok satu klub gitu ya? Iya, dari dulu memang sudah Oh, sama-sama. sudah berapa lama? Awalnya dari mana nih klub ini udah mulai ada gitu loh? Kalau yang klub yang saya bikin ini yang HBC itu ya, itu baru aja tahun lalu bulan Juli.
bulan Juli tahun 2023. Betul. Nah oke, sekarang gini, saya kan banyak referen sebenarnya, tapi menurut kalian kenapa tiba-tiba kita punya orang ini bisa kontak kalian? Menurut saya bisa aja mungkin dia ketik-ketik di search gitu, mungkin badminton Timika, mungkin kebetulan aja Berarti aktif dong. aktif. Kalau Aktif, sekarang ini aktif-aktifnya. Oh oke. Ya kayak kita selalu upload video atau apa begitu. The power of TikTok. The power of TikTok. IG. IG. Oh, the power of IG. Ada juga, iya, Ada juga di TikTok. Oh, ada TikTok juga. Iya. Joget-joget juga ya. Betul. Atau ini cara membersihkan lapangan yang betul gimana? Tapi awalnya gimana? Kenapa tiba-tiba bisa ngikut bisa mau berkecimpung di dunia badminton yang akhirnya belakang-belakangannya malah ikutan bikin klub gitu loh? Nah itu Apakah tadi kurang? awal mulanya itu pada saat di Jawa. Hmm. Di Jawa itu kan kita ibaratnya sudah korbankan sekolah, itu kan sekolah nomor 2, kita latihannya setiap hari. Sekolah nomor berapa? Nomor 2. Pada saat Bahaya ini Bapak Guru. jadi udah nyemplung betul-betul ke badminton di masa-masa SMA sama masa-masa kuliah itu full untuk badminton. Nah setelah itu mungkin prestasinya kurang baik, itu banting setir langsung ke melatih badminton. Langsung banting setir. Oh. Iya. Jadi pelatih. Jadi pelatih sekarang ya? Jadi pelatih tapi masih belum di Timika. Kebetulan tahun lalu itu saya datang ke Timika iseng-iseng bikin ini klub sendiri. Oh berarti sebelum di tim ini kok sudah ikut dulu di Tempat lain itu sebagai pelatih, bukan. Baru kalau kau gimana? Kalau dia juga kok baru-baru atau? Kalau dia kan berangkat. Kembarannya ini yang di Timika, saya sama kembarannya lagi. Berarti kok awalnya bareng sama dia, habis itu ketemu sama dianya waktu di kompleks? Iya, Itu sesudah kau buat ada klub ini atau gimana? belum ada klub. Belum ada. Oh oke. Karena klubnya tuh sangat baru. 2023 kan bulan Juli, belum ada setahun klubnya Oke. ini. Berarti nanti kalau misalnya terakhir mungkin bisa kita ini kalau misalnya mau gabung tuh. Kenapa harus ada klub gitu loh? Kenapa pengen punya klub? Kurang tanding kah? Jadi kah? klub HBC ini kan ada karena pindah ke sini melatih kan, ya Benar. pindah ke sini melatih. Nama pelatihannya itu ya HBC, Hilkia Badminton Club. Makanya dibikin jadi sudah nama tim HBC sampai sekarang dipakai. Betul. Oh oke. Sudah berapa orang dalam? Sekitar 16 sampai 20 orang. Aktif juga ya. Ini orang-orang yang biasa main atau yang anak-anak kecil ikutan klub-klub gitu? Kita lebih fokusnya itu ke anak-anak kecil supaya kita latih dari dasar biar masih ada kesempatan untuk paling tidak mungkin pemain provinsi atau Iya. bahkan nasional. Oh. Jadi dari kecil kita nanti fokusnya. Oke, iya juga sih ya. Berarti lebih ke bibit-bibit yang baru awalnya anak-anak kecil gitu ya. Iya. Wan dilatih dari awal kan. Oke. Nanti mungkin dari Perbasi itu namanya bukan Perbasi itu basket ya. PBSI. PBSI ini kan. Coba cek dorang nih, baru cari-cari yang lain klub-klub tuh. Oke, sip. Nah, sekarang saya mau tanya, ini kan lagi ada kemenangan All England, ya kan? Saya pengen tahu nih, pemain favorit dulu deh siapa? Fadil dulu deh. Nanti kalau misalnya yang bos-bos ini atau yang pelatih-pelatih nanti mulai. Kalau saya sih tetap pegang teguh itu di Kevin Sanjaya dan Marcus. Oh, double. Dia double. Singlenya siapa? Double ya. Kalau itu The Minion ya. Namanya panggilannya The Minion ya. Bukan minion, kalau Iya. pakai D itu The Daddies. Oh, oke, Minions. Minions. Tapi mereka udah nggak main lagi ya? Pecah. Ya. Bahkan si Marcus itu kedengarannya sudah pensiun dia. Oh gitu ya? Pasangannya Kevin. Iya. Baru Kevinnya sekarang Belum. menikah saja. Perkembangan. Saya dengar menikah terakhir. Sudah ada anak gitu. Oh, sudah. Saya nggak tahu. Kenapa Minions? Gimana ya? Kita pemain bulu tangkis itu kadang kita fans sama seperti apa yang kita rasa. Contoh ini, saya mainnya nih rasa kayak Kevin nih. Pasti ikutnya kayak gitu. Berarti kok mainnya belagu dong? Belagu. Iya kan? Belagu kan? Tangil kan? Terus kan, Mungkin kalau tangkis nanti yang nonton tahu kan. dia kan belagu banget gitu loh. Kalau misalnya, kok berarti belagu juga kan? Oh kurang
asem ini berarti ini oke. Boleh. Teknik khusus ya, teknik khusus itu. Oke. Berapa? Untuk yang double itu Endo dari Jepang. Endo, aduh. Iya, Bukan Endo. Indonesia. Endo dari Jepang. Betul. Kalau itu sabar ya, saya Google dulu. Kenapa? Itu dia mainnya kayak batu. Batu ini. Batu lempar ini. Itu Kenapa mainnya batu? gila. Kenapa? Dia mainnya kuat. Oke. Kuat. Apanya, bro? Permainannya itu smash terus. Polanya dikit, dia cuman andalkan kekuatan ototnya. Smash. Serangan. Benar. Oh. Serangan. Endo. Iya. Endo berpasangan sama siapa Ki? Endo dengan Sandu. Bukan yang sebelumnya. Endo sama kayak kok lupa ya jadi yang Watanabe. yang kedua, yang pertama yang saya suka Endo sama kok lupa lagi. Endo dengan Andy. Iya kembali sudah. Endo dengan Andy sudah. Oh, oke. Oke, itu kan yang double ya, double men's ya atau Men's. pria ya, main double ya. Betul. Kalau misalnya yang single, Saya favorit itu dan kenapa? Huyun dari Hong Kong. Dari Indonesia ya coy. Oh, Indonesia semua nggak ada yang disuka ini kayak gini. Oke, kenapa Huyun di Hong Kong? Huyun dari Hong Kong itu mainnya sangat-sangat santai. Bisa dikata dia mainnya jalan kaki. Padahal lapangan badminton itu besar. Tapi dia terapkan metode jalan kaki. Keren. Itu kok pernah dengar gak? Metode dari jalan kaki kayak gimana? Maka dari itu unik. Rata-rata kalau yang nonton dia itu pasti jadi fans. Huyun namanya. Berarti nggak tengil kayak dia ya? Enggak, dia kalem orangnya. Kok single gimana? Single siapa yang suka? Kok jadi ikut-ikutan dia yang Hong Kong? Indonesia sedikit lah. Enggak. Atau Papua lah. Kalau saya sih tetap Taufik Hidayat. Kenapa? Taufik Hidayat ya, yang paling diandalkan kan backhandnya. Iya, dia punya ini smash. Backhandnya bagus juga. Backhand smash. Backhandnya bisa dites nanti backhandnya. Bisa. Backhand smashnya kan kencang ya. Iya, Terus salah satu yang di paling- Pakisan itu yang paling susah itu Backhand. apalagi smash. Backhand biasa saja sulit Susah. susah. Apalagi sambil smash. Backhand smash. Iya. sih. Masuk akal ya. Iya. Ini orang-orang, aduh, iya juga sih. Iya sih kalau dia taktikalnya bagus. Backhandnya bagus. Smash saja kan kadang masih susah, kadang masih nggak kencang. Dia kalahkan kita punya smash, backhandnya. Backhandnya. Oke. Tapi dia tuh apa? Taufik Hidayat itu dia medali emas, kalau nggak salah. Iya, medali emas. Olimpik ya? Kayaknya nggak pernah dia Olimpik juara satu. Nggak pernah. Kayaknya ya. Kayaknya ya. Iya. Jadi dia bagusnya di mana dong? Indonesian Open dia sempat juara satu dunia nggak sih itu? Sempat ranking Sempat ya? satu sih. Sempat ranking 1 dunia. Tapi kalau Olimpiade itu kan 4 tahun sekali, jadi itu kayaknya dia belum pernah. Nanti kita cek di Google ya. sama-sama. Benar. Yang cewek, sekarang cewek itu di Indonesia, aduh mohon maaf ya, yang perempuan-perempuan semua Indonesia kayak terlalu belum kelihatan bersinar gitu loh. Betul. Volley. Gracia Poli, Gracia. Oh iya, 2 tahun lalu ya. Priani dia Iya, tapi bagus juga tuh. itu sempat ini nggak sih? Sempat Di Olimpiade ya? Benar. Games Poli ya betul. Oke. Tapi singlenya nggak ada ya sekarang. Si siapa ya singlenya itu selalu? Gregoria kalau sekarang. Gregoria, iya. Gregoria. Yang Gregoria. kemarin di All England ini sempat ngambek dia gara-gara flash. Blitz kan? Iya. Cahaya lampu dari HP. Benar. Penonton nyalain blitz. Oh gitu. Iya, kena matanya. Wah, lebay juga ya kayaknya. Lebay. Dianya lebay apa penontonnya? Ini memang silau. Silau ya. Di komen akhirnya. Tidak sih lo lebih mengganggu konsentrasi. Ya iya. Iya. Oh. Kan ada cahaya tambahan kan. Sama ada nih satu pemain juga yang dia jangkung sekali nih. Pemain Gloria. Iya, ganda campuran. Gloria. Itu meter sih itu Benar. 183. Baru sama Dejan. Iya, itu kalau misalnya dia ada pasangannya tuh mungkin harus begini kali ya, yang ciumakan dia. Ini sih 183. 80. Wah, lebih tinggi lagi gitu. Dan dia main mix Mix. double. Betul. Mix double. Enak kan kalau tinggi biar dapat net gini-gini aja.
Iya. Tapi kalau incar body juga susah. Iya. Kalau misalnya cari body juga susah sebenarnya. Oke. Well, itu kan favorit masing-masing dong. Iya. Tapi dari sisi saya tuh saya pengen tahu tuh. Menurut kalian nih yang udah kamu dua yang sudah sering main badminton, sudah ngeliat apalagi sudah punya klub sendiri. Perkembangan yang ada di Timika ini badmintonnya seperti apa? Yang dari kalian lihat ya, susah kah? Oh, nggak ada banyak media kah? Perlu banyak apa? Menurut kalian gimana? Kalau dari saya pribadi sih sebenarnya pelatihannya sudah oke, tapi yang kurangnya itu anak-anaknya belum berani seperti yang di Jawa. Dalam arti di sini kalau latihannya itu paling 1 minggu 3 kali. 1 minggu 3 kali dan dalam sehari itu latihannya cuma 1 kali. Jadi sudah 1 minggu 3 kali, 1 kali aja lagi dalam sehari. Nah kalau di tempat lain mungkin kalau dikata di Jawa dia berani buat terobosan. Latihannya itu dalam seminggu 6 kali per hari 2-3 kali. Berarti Jadi biaya mungkin. tidak sih, bukan di biaya karena bulu tangkis kan di sini juga ada yang bikin pelatihan juga ada yang senior itu Pak Ridwan di sini. Pak Ridwan. Dia itu pelatih saya juga. Oh. Ya. Yang di Timika ini belum bisanya anak-anaknya itu masih pada sibuk sekolah atau mungkin sibuk main game. Jadi belum full time ke latihan bulu tangkis. Betul. Makanya mereka belum bisa bersaing sama yang mungkin di Sulawesi atau di Jawa. Jam latihannya kurang. Mungkin itu saja yang perlu ada di Timika. Tapi ada nggak sih dari HBC dari HBC itu ada nggak sih orang tanah Papua sendiri gitu, anak-anak Papua aja gitu loh? Sampai sekarang belum ada karena ini juga mungkin anak-anak Papua belum terlalu minat, tapi mungkin ke depan kita akan cari. Iya sih, maksudnya saya nggak pernah ngeliat yang namanya di All England atau segala macam tuh orang kulit hitam yang main. Tapi sebenarnya Iya kan? sebenarnya ada. Iya. Ada, hanya Mas belum tahu. Oh iya. Kulit hitam dari Papua asli ada. Yang main sampai nasional ini. Sampai internasional pun. Tapi dia main di bawah bendera siapa? Bendera Indonesia. Oh ya? Kemarin sebelum All England itu ada pertandingan besar namanya French Open. France ya, Ya. negara Prancis berarti ya. Betul. Anthony kalah, Jonathan Christie kalah, orang Papua semifinal. Namanya Chico Aurora Ward. Saya mau lihat sekarang, namanya siapa? Chico. Itu dari Jayapura asli. Adiknya juga Esther sama pemain nasional. Waduh, suruh datang sini sekalian. Namanya Chico. Iya. Oh, dari Jayapura dia. Chico Jayapura. Ini kah? Bukan. Benar. Betul. Coba lihat biodatanya lahir di mana, orang apa. Akhirnya presenter. Ini anak mana ini? Dia. Chico Aurora Dwi Wardoyo. Oh ini. Oh ini Papua Jawa nih. Campur. Iya terserahnya ada. Iya. Tapi dia lahir besar Jayapura, jangan salah. Oke. Namanya Chico. Betul. Oh ini ya. Nah ini Ada tanggal lahirnya mungkin ke tempat tanggal lahirnya enggak di ini ya, di profilnya kali. Oh iya, asalnya bapak dia umur 25 tahun. Benar. Tahun 98 Juni lahirnya. Chico Kelasnya sama Wardoyo. seperti Anthony dia. Anthony Ginting sama Jonathan Christie kan dia habis dapat emas di All England. Kelasnya kurang lebih sama. Orang Papua ini. Papua. Cuman rambutnya aja nih kayak perlu keriting. Biar profile orang Papua kelihatan. Dia di Jayapura ya? Benar. Jebolan mana dia nih? Berarti Jebolan Jayapura asli. Oh, Dia gitu. kan dari kecil pernah final ODOSN sama kembaran saya juga. Waktu dulu SMP tapi kecil-kecil. Jadi oke. memang dia udah dari kecil juga. Iya, Oh, satu letting. benar. Berarti kan kelahiran tahun berapa? 98, 99? 96. 96. Oh, oke. Oh, saya baru tahu sih. Saya cuma tahunya itu orang-orang yang kayak kalau Ginting itu saya tahu gara-gara tahun berapa? 2018 kan 2019. 18 kalau nggak saya Asian Games.
Asian Games. Ya, saya masih ingat tuh nonton di Gelora Bung Karno sih itu, tapi nontonnya gara-gara terlalu full, kan jadi semua tuh nonton di luar. Lu nggak kasih layar tancap di Gelora Bung Karno ya situ, itu kalah kan dari sini gara-gara kaki keseleo apa. Cuman itu saya sih, oh berarti ada orang Papua. Tapi kalau misalnya dari sini nih, asli yang orang-orang Papua dari Timika, misalnya 7 suku segala macam, belum ada ya di HBC? Belum ada di HBC. Belum. Mungkin karena kita juga sekarang kendala di tempat, masih sewa begitu. Dan Sewa di mana? sewa di Jalan Patimura. Patimura. Sinar logam. Iya. Itu di Kemarin saya juga di Mana? Jalan Baru juga ada. Kau tahu? Tahu. Sinar logam. Sama hari waktu itu yang kita mau main badminton itu. Oh, oke. Biasanya juga sebelumnya saya pakai di Kurnia sini. Ada lapangannya namanya Pak Rombe. PB Kurnia di Jalan Baru. Di situ Itu juga. juga ada. Iya, Kau tahu itu? pakai Jalan kemarin. Baru tuh yang lapangannya baru ya? Lapangannya itu sudah lama kalau yang di Jalan Baru. Oh, yang kita tahu masih cuma mentok di Justi, SP3, Kuala Bencana. Kalau Bang ini sama. Aku tahu nih. Ya, berarti next time kita cari option untuk main aja gitu. Bisa. Tapi kayaknya di situ lapangannya khusus orang yang udah member ya. Iya, enggak. Oh gitu. Tidak juga di situ bisa disewa per jam. Bisa, Sinar siapa logam. jam. Ya cuma kayaknya berebutan sama orang yang member. Iya, betul. Karena membernya udah banyak ya. Maksudnya yang di SP3 juga kita ada member juga. Iya. Tapi kalau misalnya yang di SP3 ya cuman membernya berapa gitu dan mereka main itu kalau nggak salah tiap hari Rabu deh. Mungkin tiap hari Rabu tuh penuh mulu. Penuh. Iya. Malamnya. Malamnya. Oh, Kayak gitu. Kalau kita mau ya nanti lah teman-teman semuanya lagi nonton ini ya. Kita bisa tahu lapangan bulu tangkis Banyak lapangan. sebenarnya seperti di mana-mana gitu. Kita ada dulu pernah main di SP4. Oh iya. Ada juga 2 lapangan Dua ya. lapangan. Iya tuh, 2 lapangan itu apa? Dengan bapak siapa ya? Pak Usman. Pak Usman. Itu betul. Itu kita main di situ. Tapi sekarang lagi renovasi kalau nggak salah. Itu Pak Usman. Pak Usman. Nanti kalau sudah selesai bisa bilang dengan kita biar kita lagi berapa di sana. Anaknya juga itu atlet juga. Atlet anak. Yang biasa Cewek cowok? Iya. Cowok. Yang cowok. Oh, saya kenalin yang cewek. Iya. Yang Cowok. cewek juga atlet apa saya lupa. Ada juga anak. Anaknya semua tuh jago main bulu tangkis. Iya. Pemain Ya, semua. bapaknya punya lapangan. Oke, kita balik lagi soal ke Timika nih. Jadi orang-orang yang menurut oke itu kan tadi kita ngomongin soal anak-anak yang kecil. Benar. Ya kan ke apa namanya ketertarikannya mengenai badminton. Nah, tapi kalau dari penglihatan saya ya, dari bapak-bapaknya ya mungkin saya mau nyalain bapak-bapak nih. Bapak-bapaknya nih mungkin yang belum menginfluence atau mempengaruhi anak-anaknya karena sekarang mungkin ya kita ngobrol, saya nggak mau ngejudge apa-apa, saya nggak mau menghakimi siapa-siapa, cuman di zamannya sekarang itu generasi Z, generasi Alpha udah ada, sama kalau yang sekarang milenial ya, milenial itu ya kita ini masih milenial ya kan, Milenial. tapi di bawah-bawahnya kita ini sendiri ya udah mulai mainnya gadget, Benar. ya kan udah, apalagi yang di generasi Alpha lah, saya belum melihat itu seperti apa, cuman mungkin dari bapak-bapaknya apakah mungkin kurang atau gimana? Apakah banyak gitu di mungkin pendaftarnya siapa sih di HBC ini gitu loh? Ada nggak bapak-bapak atau cuma ibu-ibu yang suka arisan gitu kan? Kadang-kadang kan ibu-ibu ini suka perkumpulan-perkumpulan itu kan suka ya. Jadi mungkin oke, anaknya ikut suka ngeliatin anaknya main dan kebetulan anaknya juga suka main gitu loh. Nah dari sisi bapak-bapaknya ini seperti apa gitu? Maksudnya di mata kalian ya sudah punya satu klub yang sudah mulai mau berkembang gitu. Kalau saya lihat dari bapak-bapaknya itu sangat mendukung sekali anaknya itu untuk berkembang di badminton begitu. Dan ada beberapa yang di HBC itu bapaknya pemain juga, suka main badminton juga. Makanya anaknya dimasukin malah makin senang bapak-bapaknya. Seperti itu. Dan lebih banyak lagi itu anaknya yang ini, kemauan dari anaknya sendiri. Mungkin di sekolah ada yang main badminton, tiba-tiba dia kepingin main badminton gitu. Jadi orang tua mereka mendukung full. Tapi susah juga kalau badminton ya. Saya pikirnya gini, oke bapak-bapaknya udah suka nih, anak-anaknya dimasukin, lapangannya kurang. Iya. Lapangannya mahal, per jam berapa coba? 75, ada yang 60. Iya. Iya kan, kalau nggak salah ya. Ya, jadi semuanya yang nonton ininya diturunin dikit ya, 50 bisa lah, 40 ya kan, supaya tambah rame gitu loh. Iya kan? Iya, maksudnya. Barangnya ada yang mau main, lapangannya penuh. Nah, itu apalagi. Lagi lapangannya. Tambah lagi lapangannya, benar-benar. Kalau itu saya setuju
setuju. Nah dari sisi lapangan itu, jadi kan anak-anak kecil ini kalau mau main dia lebih memilih untuk mainan sesuatu yang mungkin bebas, free, Iya. nggak berbayar gitu loh. Nah kan harus ada dukungan dari satu orang atau dua orang dewasa yang bisa membawa mereka itu untuk main. Itu seperti apa sih programnya yang bikin anak-anak jadi interest gitu, lagi suka gitu? Kalau melihat dari program badminton dari dulu sampai sekarang rata-rata hampir sama. Kalau Tidak bola. betul Sama. itu, Tuhan. itu namanya shuttle picking. Oh, satu. Betul. Dulu saya nggak tahu, pungut bola saja. Iya, itu untuk melatih kaki dan langkah kita. Kalau di badminton kan pakai step dia. Jadi kita melangkahnya pakai step. Jadi itu untuk kekuatan kaki dan kaki, sama biar langkahnya sama, ya latihan itu shuttle picking. Begitu. Jadi tetap kayak pungut bola. Betul. Shuttle picking. Shuttle picking. Apa lagi yang lain? Itu ada shadow juga, dan kita punya metode itu untuk melatih anak-anak biar dia suka itu. Bagaimana caranya kita pelatih ini supaya anak-anak ini dia senang dulu main badminton. Jadi kita bikin dia suka dulu. Cara pertama itu bagaimana dia bisa pukul kena, itu salah satu triknya. Oke. Nah, kalau dia sudah bisa pukul kena dengan gaya pukulan pegang raket yang benar ini ya, yang dimaksud. Habis itu kalau dia udah bisa pukul kena, kita mulai latih langkah kakinya, terus bagaimana caranya pukul bola sambil putar badan. Nah gitu, supaya kalau mereka sudah bisa itu semua, otomatis dia sudah bisa main dan melangkah dengan benar. Jadi kita fokus di situ dulu untuk pelatihan anak-anak. Nah sekarang ini di Timika ini sudah menurut kalian, ini tadi anak-anak kecil ya yang kita ngobrolin. Menurut kalian di jenjang apa ya, dewasa atau sebelum dewasa? Menengah apa sebelumnya? mungkin ya. Menengah ya. Menengah ke Iya, atas. menengah ke atas ya. Dia ya umuran yang 17, 18, 19, 20 gitu. Hah? Remaja. Ah itu Remaja tahunan ya mungkin ya. Ya mungkin remaja sampai ke opa-opa ini. Menurut kalian seperti apa ada di Timika ini? Coach Fadli, Coach, tadi bagaimana? Coach Fadli. Kalau saya sih ya, pemain bulu tangkis di Timika itu sebenarnya banyak. Pemainnya banyak. Mau dari yang remaja, dewasa, yang sampai malahan apa namanya? Opa-opa. Kalau bulu tangkis bilang gitu ini, veteran. Kalau saya cuma tahu apa sekarang ada dia punya sebutan shuttle picking lah, veteran lah, apalagi shadowing lah, aduh, baru lanjut. Banyak sebenarnya. Cuman karena kurangnya diadakan pertandingan di Kabupaten Mimika. Oke. Dari pemerintah mungkin. Dari pemerintah. Iya, atau dari mungkin pertandingan lokal kurang. Jadi ya pemain-pemainnya tinggal aja di rumah gitu. Tidak ada golnya ya berarti Iya, ya. tidak ada Tapi gol. dari klub masing-masing mungkin ada, kalau misalnya kita mau bikin pertandingan bulu tangkis dan semua segala macam, itu apa? Itu gimana ya kalau misalnya dibilang apa itu gara-gara dana atau lapangan kurang? Tapi kalau misalnya coach bilang kan banyak orang yang suka main badminton, cuman nggak ada pertandingannya. Pertandingannya ini memang harus diselenggarakan itu, apakah harus dari apa namanya orang yang suka buat event pertandingan ini, yang tepatnya itu siapa gitu loh. Kalau pemerintah ya pasti lah, itu Iya. salah satu programnya kan. Cuman apakah itu dari klub sendiri atau dari Tidak apa juga, gitu? siapa saja berhak Iya, bikin. siapa saja Bisa. Yang penting ada dana. Tinggal ada. Dananya itu Dana. berapa itu intinya yang kalian lihat? Dananya dari ya mungkin kita hitung-hitung bisa 20-an untuk satu event atau sampai 50, 100 macam-macam. Kayak yang terakhir yang ada pertandingan di Timika ini Omaleng Cup itu bisa sampai ratusan, 500 ke atas ini. Ah, itu bupati punya. Betul. Omaleng Oh Cup. iya. Oh, ada namanya Omaleng Cup. Iya, kemarin kan baru pertandingan baru-baru ini. Oh, saya tahunya Bupati Cup. Itu Beda lagi. Beda lagi. Bupati Cup yang Setelah di- Bupati Cup, Omaleng Omaleng Cup. Bupati Cup itu diadakan di SP5. Simpang 3 SP5. Oh, itu juga. Yang ikut siapa-siapa aja? Ya dari seluruh Papua. Seluruh Papua. Open gitu.
Oh itu open? Iya. Anak-anak kecil ada? Ada, Ada juga. kelompok umur sampai dewasa ada. Oh. Jadi kelas-kelasnya terbagi lagi. Itu. Kelas-kelas. Kelompok umur, dewasa. Jadi nggak, oke. Berarti kalau misalnya udah dewasa nih bener-bener udah yang bagus banget. 19 tahun ke atas itu sudah termasuk. Siapa aja bisa main. Siapa aja bebas. Jadi, wah susah juga orang yang misalnya baru tahu main. Nah, betul. Itu. Kalau dulu saya pernah ada masalahnya, saya lupa itu ada di mana, cuman dulu waktu saya ada di masih kerja di luar Papua lah. Jadi mereka itu ada ABC-nya. Iya, ada Gitu ABC. loh. Yang C itu seperti apa, Benar. yang B. Jadi hitungannya kalau oke kok bisa masuk, bisa ikut pertandingan, bisa ikut kita punya turnamen, tapi coba komen dulu. Saya mau lihat kok itu masuk di mana. Betul. Itu ada juga kan tidak? Pandangan saya itu mengarah ke fun. Tapi kalau mengarah ke profesional itu dia dari umur. Contoh under 15, under 17, Oh yang under sama lah ya, 19 ya. seperti itu ya. Kalau yang kategori ABC itu biar kita bisa mencakup biar lebih fair pertandingannya. Karena biasanya A dipasangkan dengan C atau A dipasangkan dengan D seperti itu. Dia bagi kelas-kelasnya. Kelas-kelasnya terbagi. Oke, jadi siapa yang pemegang Bupati Cup dengan Omaleng Cup sekarang? Tahu nggak? Apanya? Dari klub kah atau siapa? Oh, yang juara. Umur berapa? Opa-opa kah? Remaja kah? Itu di masing-masing kelas ada yang juaranya. Ada juaranya. Iya. Tidak ada juara umum. Umumnya dari Timika ambil kalau tidak salah. Iya. Berarti Timika bisa ya? Bisa. Harusnya bisa ya. Harusnya bisa ya. Kemarin kan waktu Omaleng Cup sampai Tommy Sugiarto kan datang. Bahkan pemain internasional datang. Datang. Hadiah berapa sih? Hadiah Juara 1 60 juta. juara. Ini banget ya. Nah, di bawah kalau misalnya kita mau lihat PSS apa namanya? PBSI. PBSI ya, PBSI. Kalau misalnya kita mau iniin PBSI, berarti sebenarnya siapa aja kita bisa buat. Betul. Tapi pendaftarnya itu kalau misalnya bupati mungkin besar kali ya. Cuman kalau misalnya dalam skala yang kecil-kecil nggak terlalu besar, kayak katakanlah ya dari tim atau klubnya kalian mau buat satu itu kan. Yang bikin mahal tuh apa? Semua cukup mahal. Contoh Apa salah satunya? hadiah. Oke, Kalau juara 1 kita taruh 6 juta. Juara 2 anggaplah 3 juta. Berarti udah 9. 9. Tambah lagi juara 3 bersama 1,5 itu aja sudah kena 12. Belum penyewaan lapangan, anggaplah 3 hari 3 juta. Sudah 16. Kenapa tidak bikin satu hari saja? Itu pasti orang capek karena Nah, karena kan banyak klub sedangkan lapangannya dikit. Mungkin bisa 1 hari selesai tapi lapangannya harus ada 8 lapangan. Bisa. Oke. Terus faktor-faktor lain, sewa honorer untuk wasit dan linesman, terus sewa honorer panitia. Tapi dan dari lain-lain. kalau misalnya wasit ya, kalau dari PBSI-nya sendiri mungkin bisa kali ya bantu-bantu ya untuk wasit gitu. Ini wasitnya honorer wasit atau beda sendiri? Saya bingung. Kenapa? Kalau wasit ini memang bisa minta bantuan dari PBSI-nya sendiri Tidak atau bisa karena nggak bisa ya? PBSI tidak punya cadangan wasit. Pak, kalau wasit itu beda Oh, sendiri. sendiri. Nah. Nggak ada. Kalau reference mungkin bisa, cuma nanti akhirnya memang jatuhnya sendiri-sendiri. Iya. PBSI kan itu ya kita naungan dari untuk nasional punya kan untuk Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia. Iya. Kemarin waktu di PON ini Papua masuk nggak ya badminton? Kayaknya Papua nggak ikut. Papua Tengah ya. Papua Nggak ikut Tengah. kayaknya ya. Nggak ada yang badminton. Sayang sekali. Ada dari Nabira ya? Iya, dari Ada, Nabira. Nabira. Timika yang kemarin ada Timika. ada Timika ya? Soalnya kan Melvin. Itu lain. Ini sekarang ya. Oh, yang dimaksud. Yang di Prapon. Iya di Prapon. Prapon. Belum ada. Kayaknya Nabire semua saya dengar kemarin. Nabire semua yang untuk Papua Tengah punya ya. Nabire. Timika kayaknya nggak ada. Yang terpilih. Nah, tapi di sini agak ini juga ya. Kalau misalnya cuman, maksudnya kita kalau misalnya main badminton itu beda sama main bola kayaknya. Beda. Karena saya melihatnya kalau main bola itu kan memang banyak orang yang nonton dan kita tuh pilih siapa kita punya anak-anak yang mau kita lihat gitu kan. Tapi kalau misalnya badminton itu gimana caranya
ya gimana ya? Mungkin kayak yang tadi bapak siapa yang dari Hong Kong ini main badminton jalan kaki. Mungkin dari itu kali ya. Sampai ya, jadi harus ada karakteristiknya masing-masing. Benar, ada yang main cepat, ada yang main gempur, macam-macam. Oke, nah pertanyaan cepat atau gempur atau ya sebutan itulah. Kalau kok cara main seperti apa? Kalau saya, karakter saya tuh mainnya slow, smooth aja gitu. Yang paling terpenting kan penempatan bola. Kalau penempatan bagus, penempatan baik, pasti kita punya lawan juga itu terkecoh gitu. Ketar-ketir ya. Ketar-ketir. Contoh mungkin bola netnya kita tipis, silang-silangnya kita bagus, bola-bola setengah dorongan-dorongan ya, mantap. Pasti lawannya kita ketar-ketir. Apalagi kita nggak ngangkatkan dia bola. Saya kira kok tadi tengil. Saya harus tenang dulu sih. Saya ingin tengil tadi. Oke, belum lanjut. Nanti kalau lawan sudah mulai bikin gerakan tambahan, itu baru Balas dendam. Dia balas dendam gitu. Nanti kalau sudah lawannya, nyantai aja kan. Kalau lawannya juga tengil sedikit, gerakan-gerakan tambahan, ketunggu. Balas dendam dia berarti. Tapi kok main smash juga tuh tidak? Main cepat kok lebih suka? Oke, kok lebih suka main single atau double? Double. Lebih suka Karena memang dari awal yang mainnya double. Oke. Berarti dari Coach Fadli. Fadli. Iya. Fadli. Jadi kok Kalau saya Bapak Coach Hilkia. Hilkia. Hiskia yang di sana. Hiskia yang Hiski aja. Hiski. Kalau saya tuh tipenya kan ini main ganda aja ya, pure main ganda, jadi Jalan kaki. tidak. Oke, sorry, lanjut. Sukanya tipe menyerang, Kan full serang, full serang. Kok smash tindis terus begitu? tindis terus tanpa teknik. Pokoknya bola naik tindis. bola naik tindis. Oh itu makanya dia suka yang itu tadi teknik batu. Betul, teknik batu. Tapi ada kekurangannya kalau kita nggak ngangkatkan dia bola ya dia stres kan. Tapi ada lagi cara nangkisnya. Kamu balas datar, kita balas lebih tajam. Oke, itu kan kalau kau tahu. Kalau kau tahu, kalau misalnya Hiski, Sama pasti berpadu dia karena ganda. dia kan Harus sama. Tidak boleh satu main slow, satu main cepat, nanti buyar. Jadi satu cepat, satunya harus kompak kan kalau ganda. Oke. Yang satu Iya. penempatan bola, kau tindis saja. Betul. Berarti kalau main sama dia, jangan kasih bola atas saja. Enggak pernah kasih bola atas. Aku kasih bola kecil aja terus. Stres nanti dia. Oke. Ya, yang mau ikut badminton, ikutan dari Bupati Cup. Kalau ketemu sama dia jangan bola atas. Oke. Jangan bola atas. Bola atas selesai. Oke, biasanya tiap kapan aja? Kalau Sering jadwal main bulu tangkis malam Selasa ya kan, malam Kamis, malam Sabtu. Itu kalau jadwalnya kita yang main bulu tangkis. Senin, Rabu, Jumat ya berarti Senin, ya. Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Itu di luar panggilan-panggilan teman-teman yang lain lagi untuk main di jadwalnya dia gitu kan. Oh, oke. Itu yang udah regulernya ya. Setiap hari main Setiap ya. hari bisa main. Boleh dikata. Iya. Cuman yang harus kita main ya di malam itu, Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu di tempat ini apa yang tadi dibilang? Hah? Enggak, kalau dia beda ya. Beda. Kalau sinar logam untuk melatih. Oh, Sinarogam untuk melatih. Tapi Melatih. kalau yang biasa tempat main? Kalau untuk biasa tempat main malam Selasa di Bougainville. Oke. Mungkin ada lagi yang mau ditambahin mungkin? Mungkin HBC. Iyalah, ya. mungkin mau info bahwa kita dari HBC ada buat pertandingan bulan depan habis Lebaran. Namanya HBC Men's Double Timika Open 2024. Oh, oke. Mungkin para pecinta badminton boleh mendaftar untuk ajang cari pengalaman. Mungkin bagi adik-adik yang remaja taruna ini baik banget untuk kalian bisa untuk mencari pengalaman lah, menambah mental bertanding, karena itu lawannya dari berbagai kalangan dan ada juga yang dari Jayapura yang mendaftar dan Umur berapa, Coach? itu open kita bebas. men's double open. Jadi jangan lupa nanti tanggal berapa? Setelah Lebaran ya. Tanggalnya beda. Seminggu, ya tanggal 17 sampai Tanggal 17. Tuh, tanggal
kemudian pertandingan nanti di mana? Itu lokasinya antara di Jalan Kesehatan Lapangan Baru tadi atau di Sinagoga. Oke, antara dua itu nanti akan di-announce ya. Terakhir untuk saya, jangan lupa terus tetap berolahraga. Anak-anak di Timika, orang-orang tua di Timika, kalau ada anak-anak, kasih main bulu tangkis. Kasih masuk HBC. Kasih masuk di HBC. Ya, jualan lagi bro. Kasih latihan dari sekarang memang. Iya. Oke. Karena kita dulu mau latihan, udah terlambat umur, akhirnya digenjot terus, ya sampai di sini aja. Oke. Berarti nanti di HBC, berarti kalau misalnya HBC nih kayaknya ya, kalau misalnya sudah anak-anak kecil yang baru main berarti dikasih ini ya, dikasih apa namanya, raket triplex dulu. Oke. Thank you guys semuanya. Nanti kita ketemu lagi. See you.